Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang bapak menuntun seekor kambing menuju ke satu masjid. Di sana banyak berkumpul orang, terlebih pada saat itu digelar penyembelihan hewan korban karena memang momentumnya adalah momentum Idul Adha. Sang bapak menemui panitia lalu kemudian menyampaikan niat dan tujuannya. Kira-kira si bapak ini berkata, "Pak, ini seekor kambing. Ini saya niatkan untuk korban saya dan juga sekaligus akikoh saya." Tidak bisa menjawab, namun tetap tambang dipegang, lalu kemudian mengisi daftar yang disediakan di meja. Namun si panitia yang bagian penerimaan berkata, "Pak, sebentar ya, saya akan diskusi dulu dengan teman-teman di dalam." Lalu kemudian menyampaikan, "Ini loh, ada bapak nyerahin seekor kambing, cuman niatnya untuk korban dan akikoh. Gimana, kita terima apa tidak?" Lalu kemudian, "Loh, ini kan Idul Adha, kok akikoh?" Nggak tahu niatnya kayak begitu. Nah, hingga pada akhirnya yang satu bilang, "Kita terima saja dan kita sampaikan terima kasih." Yang satu, "Ya janganlah, ini wong seekor kambing kok, iya kalau dua." Nah, bagaimana memecahkan permasalahan seperti ini? Satu ekor kambing diniatkan untuk akikoh dan juga korban. Nah, ada satu catatan menarik dari seorang alim yang dalam satu risalahnya memberikan fatwa tentang hal ini. Kita merujuk kepada fatwa ulama karena ulama lebih memahami tentang pokok dalil di dalam Islam, Al-Quran, As-Sunnah, juga Al-Qiyas dan Al-Ijma'. Para ulama jauh lebih hati-hati dalam menganalisa dan tentunya lebih mengedepankan kemaslahatan baik bagi Islam atau umat Islamnya. Nah, di antara catatan itu di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dabaha syatan, jika seseorang menyembelih seekor kambing, wanawa, dan dia berniat biha dengan kambingnya itu seekor, al-udhiyata wal aqiqata, korban sekaligus akikoh, ajza'ahu, maka hal ini cukup. Cukup dalam artian sah, cukup dalam artian niat dua-duanya tercapai. Ajza'ahu, maka seekor kambing itu sudah dianggap cukup dan sah anhuma, untuk dua niat sekaligus, niat akikoh dan juga korban. Siapa yang berfatwa demikian? Qalahu Mimro. Yang berfatwa adalah Imam Mimro. Mimro itu adalah inisial dari Imam Amr Ar-Romli Shaghir rahmatullahi alaih. Beliau memiliki nama asli Syamsuddin, Syekh Syamsuddin Abul Abbas Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Beliau lahir di tahun 919 Hijriah dan wafat 1004. Berarti 4 abad silam. Beliau mengatakan sah dan kedua-duanya dapat terpenuhi, akikohnya dan kurbannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apakah ini disepakati oleh para ulama? Ternyata tidak. Dalam kitab Ismidul Ain disebutkan, launawa, jika seorang berniat al-aqiqata, akikoh, wat dohiyata, dan korban, lam yahsul ghairu wahidin inda hajim, tidak tercapai dan tidak mencukupi kecuali salah satunya. Menurut
pendapat atau fatwa Imam Hajim yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan tidak bisa. Itu kalau pas momentum Idul Adha ya korban yang jadi. Salah satunya lah pokoknya, tidak bisa dua-duanya. Maka dalam hal ini kalau ada panitia menerima amanah diperjelas dulu ini akikoh atau korban. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ar-Romli As-Shaghir mengatakan dua-duanya sudah tercapai. Itu. Beda dengan wayah sulu al-kul. Itu. Tapi kalau menurut Imam Mimro sekali lagi Imam Ar-Romli As-Shaghir mengatakan sudah cukup dua-duanya hasil. Dan redaksi seperti ini meskipun beda tulisan akan tapi tujuannya sama ya, maknanya sama di dalam kitab Al-Bujairimi 'alal Minhaj. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim qauluhu syatun dalam teks satun yaitu seekor kambing walau nawa biha al-aqiqah wadhahiyata jika ada seseorang berniat padahal hanya membawa seekor kambing niat akikoh dan korban hasola dua-duanya hasil bisa dan sah inda syekhina yaitu menurut pendapat Imam Ar-Romli Shaghir sekali lagi itu khilafan lil hajim ya ini berbeda sekali dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan tidak cukup yang tercapai hanya salah satunya. Nah, mengapa kedua ulama ini berbeda pendapat? Tentunya dari analisa dan pandangan yang berbeda. Kalau Imam Ar-Romli Shaghir mengatakan kenapa sah? Karena dua-duanya adalah ibadah yang terkait erat dengan hewan ternak. Ibadah yang terkait erat dengan hewan ternak. Sama-sama kambingnya, ya samalah. Intinya adalah ibadah pengorbanan, sama-sama iraqatud dam, sama-sama mengalirkan darah. Maka kenapa tidak? Yang kedua, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih mengatakan tidak dapat? Karena berbeda dalam dua hal. Yang pertama, antara akikoh dan korban itu berbeda di waktunya. Korban hanya di waktu Idul Adha. Salat Idul Adha selesai dan hari tasyrik. Sedangkan akikoh bebas. Yang kedua, akikoh itu sunnahnya dibagikan madbuhon, yaitu dalam kondisi siap saji, siap konsumsi. Sedangkan kalau kurban itu didistribusikan dalam keadaan nayyian, yaitu mentah. Sehingga masak sendiri, fleksibel saja. Nah, ini alasan keduanya. Nah, bagaimana kita menyikapi? Kita menyikapi kedua pendapat ini bukan membenturkan, tapi kita ambil hikmahnya. Pertama, perhatikan kalau kita atau ada orang yang mau berkorban plus akikoh, dia memang mampunya seekor kambing, kenapa sih dikatakan tidak? Toh ada ulama yang lebih paham terhadap dalil-dalil, beliau mengatakan cukup kok. Tapi bagi kita yang memiliki kemampuan finansial, atau ada orang punya kemampuan finansial, ya yuk kita sampaikan. Afdolnya korban sendiri, akikoh sendiri. Semoga menjadikan kita lebih bijaksana jika kita menjadi panitia atau kita bijaksana pada diri sendiri. Mari kita ukur mampu atau belum. Cukup, cukup. Tapi ada yang afdol. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.